Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang mempunyai harta, akan tetapi harta tersebut malah tidak bisa menjadi penyelamat bagi dia. Banyak orang mempunyai anak yang hebat, yang sampai gelarnya bertumpuk-tumpuk, akan tetapi karena anak tersebut tidak pernah diajari ajaran agamanya Allah, tidak pernah diajari tentang akhlak, tidak pernah diajari tentang bagaimana berbirrul walidain yang baik, maka anak ini malah menjadi sesuatu yang menyebabkan dia masuk dalam nerakanya Allah. Maka beruntunglah orang tua kalian yang ketika kalian saat ini menuntut ilmu, maka inilah satu keuntungan yang luar biasa yang dipunyai orang tua kalian. Sulit orang tua mendapatkan anak yang benar-benar mau untuk belajar agamanya Allah kalau di situ dari anak tersebut sendiri pun tidak ada keinginan. Maka dari itu sedari kecil kalian sudah diajarkan orang tua kalian untuk menuntut ilmu, maka saat ini syukurilah bahwa keluarga kalian sudah menunjukkan kepada kalian jalan yang lebih baik di masa depan kalian. Orang tua kalian berharap kalian bisa mendoakan orang tua kalian di alam barzah nanti. Orang tua kalian berharap kepada kalian supaya kalian nanti bisa menjadi anak yang soleh, yang berakhlak, yang bisa mendoakan orang tuanya. Cara basa Jawane iku mendem jero njunjung dhuwur. Mendem jero njunjung dhuwur iku sing elek didongake muga-muga iso dingapura dening Gusti Allah. Diumpetke, ditongake marang Gusti Allah, dijaluke ngapura marang Gusti Allah, sehingga salah khilafe wong tuane sampean iku mau iso di ngapura marang Gusti Allah. Sing apik ikut malah ditambah dijunjung dhuwur ana ing Gusti Allah, sebab anak iku mau nglakoni kelakuan ingkang sae. Nglakoni kelakuan ingkang sae sing nampa pahala, sing nampa derajat ingkang dhuwur ya inggih punika wong tuwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu salah satu doa yang luar biasa yang seharusnya kita sebagai seorang anak sering mendoakan orang tua kita. Begitu pula dengan guru-guru kita. Mereka juga orang tua kita yang mengisi ruh, yang mengisi akhlak, yang mengisi agama kepada kita. Maka dari itu, mari kita semua doakan orang tua kita. Baik orang tua yang mengisi jasad kita, ruh kita, dan semuanya orang tua yang sudah menasihati kita. Semoga mereka semua diampuni dosa-dosanya, salah hilafnya, diterima segala amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Walladzina kafaru lan dunya anhum amwaluhum wa auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang kafir ini mereka kufur dengan hartanya, kufur dengan anak-anaknya, dan mereka balasannya adalah ashabun nari hum fiha khalidun, penghuni neraka yang di situ mereka hidup di dalamnya, disiksa di dalamnya selama-lamanya. Masaluma yunfikun fil hayatid dunya. Apa itu perumpamaan bagi mereka? Mereka itu punya harta, mereka itu punya pangkat, mereka punya jabatan, akan tetapi mereka menafkahkan pangkat, jabatan, hartanya itu tidak sesuai dengan aturan Allah, tidak sesuai dengan jalannya Allah. Akan tetapi mereka menafkahkan, menyampaikan hartanya itu malah dibuat untuk berfoya-foya, dibuat untuk kesenangan dunianya saja. Kama salirihin, yang di situ diumpamakan bagaikan angin sing dak ono manfaati blas kanggo tanaman, sing malah ngrusak tanaman.
fi qaumin dzalamu anfusahum fa ahlakathu wa ma dzalamu Allah walakin anfusahum dzalimun. Allah itu tidak zalim kepada mereka, tapi mereka sendiri yang zalim terhadap dirinya sendiri. Banyak di antara kita tidak memanfaatkan waktu, banyak di antara kita tidak memanfaatkan harta yang kita punya, banyak di antara kita tidak memanfaatkan umur yang diberikan kesempatan oleh Allah dari umur kita untuk menuntut ilmu, untuk mencari ridhonya Allah, untuk mencari ilmu akhirat. Akan tetapi malah kita gunakan hanya untuk berfoya-foya. Digunakan harta tersebut hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, digunakan hanya untuk menuruti hawa nafsu. Maka hasilnya apa? Semuanya sirna, tidak ada isinya sama sekali. Banyak harta tapi tidak ada manfaatnya untuk dirinya sendiri. Malah bisa dikatakan Allah tidak zalim kepada orang tersebut, akan tetapi orang tersebut yang zalim terhadap dirinya sendiri. Banyak itu, akeh. Terkadang kita punya uang itu koyok-koyok dak neng manfaat, dak neng apa itu? Dak ngerti, melayune do nanti iki. Hilang ora. Tapi kita merasa kehilangan karena ternyata uang yang kita punya tidak bermanfaat bagi diri kita, tidak bermanfaat bagi perkembangan ilmu kita, tidak bermanfaat bagi agama kita, tidak bermanfaat bagi diri kita yang lagi mencari ilmu, tapi digunakan untuk hal-hal yang lain yang tidak bermanfaat. Pernah tidak merasa seperti itu? Kalau pernah merasa seperti itu, maka mari sekarang kita koreksi diri kita bahwasanya ternyata kita ini sedang melakukan kesalahan. Ternyata waktu yang kita lakukan ini ternyata banyak yang tidak kita gunakan untuk belajar, banyak yang kita tidak gunakan untuk mencari ilmu dengan baik. Banyak sia-sia ternyata waktu kita yang kita punya. Banyak untuk santai-santai, banyak untuk yang tidur-tidur, bermain ke sana ke sini. Lupa dengan tujuan awal yaitu menuntut ilmu. Lupa dengan tujuan awal bahwa kita ingin mengangkat tinggi derajat orang tua kita. Lupa dari awal bahwa kita ini pengen mendem jeru. Pengen dongake wong tuane awake dhewe malah lali. Maka dari itu sering kita lupa bahwasanya umurku ternyata wis tuwa. Ternyata umurku tinggal 2 tahun kas. Dalam arti 2 tahun lagi saiki aku ternyata wis tuwa. Ya Allah, aku saiki jebulane wis dak enom neh. Maka dari itu mari kita di sisa umur yang kita masih nom di sisa umur tetap sisa umur kan. Allah ngasih jatah umur kita, tahu enggak? Umur kalian berapa? Tidak ada yang tahu kan umur kita berapa? Allah ngasih jatah umur kita itu hanya berapa tahun toh. Khususnya umat Nabi Muhammad SAW itu ya seperti Nabi Muhammad, lebih sedikit toh. Kurang mungkin bisa banyak, tapi kalau lebih ya hanya sedikit. Ada yang banyak tapi tidak banyak. Mungkin ada umurnya yang 100 lebih, ada, tapi tidak banyak. Mungkin umurnya hanya 1 tahun, 2 tahun, ada, tapi juga tidak banyak. Yang banyak itu ya seperti Rasulullah umurnya sekitaran umur 50 sampai 60, 70, dah selesai itu. Nah, apa yang kita dapat saat ini? Sudahkah kita hafal, apakah kita hafal juz amma? Sudahkah kita hafal Wadduha sampai terakhir? Sudahkah kita bisa membaca Al-Quran dengan tajwidnya? Sudahkah kita bisa benar-benar memahami isinya? Sudahkah kita mengamalkan sholat 5 waktu secara penuh? Sudahkah kita wudu dengan benar-benar wudu yang sempurna? Sudahkah kita benar-benar sholat itu dengan niat yang sempurna? Kalau belum, ayo kita ulangi lagi sekarang. Ayo kita perbaiki apa yang kita punya umur kita salah. Cuma gawe tengok-tengok tok, jogo gawe santai-santai tok nggih. Umur kita tidak panjang. Nggih.
wah menakut-nakuti. Yo memang menungso iku yo wis nara mati yo urip. Nak mati sangumu apa? Nak urip meh lah apa? Tak yo mung ngono ta? Nggih mboten? Nak mati apa yang menjadi bekal kita di alam barzah? Nak jeh urip, apa sing mbok lakoni lagi nalika urip nang alam dunya? Dah itu dah. Ya sekarang mumpung kita masih hidup dalam menuntut ilmu, kita gunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan ini untuk mengisi ruh kita dengan ilmu yang sangat luar biasa dari Allah. Diberikan kesempatan dalam menuntut ilmu, mari kita banyak-banyak menuntut ilmu supaya bekal di alam barzakh kita itu lebih panjang, lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Monggo silahkan.